Bakti sama orang tua itu pahalanya lebih besar dari kau haji, daripada kau umroh, daripada kau mati jihad fisabilillah. Terus makanya jok ribut, aku pengen nang Palestina, aku pengen nang Palestina, tapi mbi ibuke bantah tok. Ono koyo ngono jawaban dobol. Apa Palestina? Bohong. Palestina itu ibumu itu loh. Al-'aq liwalidayh. Yang haram masuk surga itu anak yang durhaka sama orang tua. Durhaka itu apa sih? Durhaka itu yang membuat kesel orang tuanya, yang membuat marah orang tuanya, itu sudah durhaka. Kamu ngomong hush, itu durhaka. Kamu ngertak orang tuamu, durhaka. Kamu arogan sama orang tuamu, durhaka. Gak bisa mlebu surga. Walaupun orang tuamu preman, walaupun orang tuamu kafir, tetap bakti kepada mereka. Ya. Apalagi orang tuanya muslim, apalagi orang tuanya kiai. Makanya anak-anak ini yang bapaknya ustadz, bapaknya kiai itu, di sisi dia bangga, di sisi juga beban. Nek sampai durhaka, ya apa sih kan? Bapak kafir itu ditaati apa meneh bapak kiai kan? Hati-hati. Jangan buat kesel, jangan buat marah, jangan buat kecewa. Saya nggak tahu dosa apa bagi seorang anak yang sampai membuat orang tuanya nggak bisa tidur gara-gara perbuatannya. Nggak ngerti. Ada kisah namanya ulama wali Allah namanya Abdul Aziz Dabbagh. Abdul Aziz Dabbagh ini didatangi malaikat, dibilang kamu ibadah sebanyak apapun percuma, karena namamu itu di Lauhil Mahfuz tertulis penghuni neraka. Arek nom-nom iki rungokno iki. Aja ngelamun. Santri pondok pesantren Al-Mukhlisin, dengarkan ini. Aja ngomong dhewe, rungokno. Ada wali Allah namanya Abdul Aziz Dabbagh. Didatengin malaikat, dapat bocoran dari langit, penghuni neraka di Lauhil Mahfuz iki, penghuni neraka. Abdul Aziz ini ahli ibadah di masjid tok mriki. Dikasih tahu sama malaikat, kon percuma ibadah, tak delok jenengmu penghuni neraka. Kamu percuma ibadah karena namamu itu penghuni neraka. Jawabannya Abdul Aziz Dabbagh mengatakan, neraka dan surga bukan urusan saya hamba, saya ibadah, tugas saya. Surga neraka itu urusannya Allah yang menciptakan saya ikhlas mau masuk neraka, masuk surga, yang penting Allah ridho. Saya di dunia urusannya ibadah. Katanya malaikat, hebat iki wong, ikhlas betul ibadahnya. Kalau kita didatangi malaikat, umpamane aku wis, Beb, kon iki tak delok penghuni neraka, tak coplok serban kulit. Wis gak usah dadi kiai lah, ngemisan mursal ae wis ya. Mabuk barangkali wis kamu neraka itu misan kan ngono. Lha apa sih badar? Karena ndak ikhlas. Tapi beliau ini ndak ngurus mau surga mau neraka, bukan urusan saya, yang penting saya ibadah. Subhanallah. Kok pas balik malaikat ini di Lauhil Mahfuz dilihat penghuni surga, digubah sama Allah. Tanya malaikat itu, kenapa kau rubah ya Rob? Karena saking ridhonya dengan ketentuanku, ikhlasnya dan ridhonya atas ketentuanku, maka itu yang membuat dia jadi penghuni surga. Terus tanya, lah kenapa kok jadi penghuni neraka? Dikasih tahu. Turun lagi malaikat itu. Abdul Aziz Dabbagh bilang, ya Abdul Aziz, syukur akan bi Allah Ta'ala. Kenapa? Namamu berubah sekarang jadi penghuni surga. Jawabannya sama. Ya Allah malaikat, saya nggak ngurus. Surga neraka bukan urusan saya.
Yang penting urusan saya itu hamba ngabdi sama Allah, ibadah wis iku. Kata malaikat, hebat kon. Tapi katanya Abdul Aziz Dabakh, ngapunten kalau boleh tanya, apa sebab saya masuk neraka? Kenapa saya ini kok jadi masuk neraka ini, kenapa? Apa Pak maksiat saya? Maksiatmu dulu ketika kau remaja. Ketika kau remaja itu kau tidur di kamar, kemudian kau itu sudah bangun. Pas kau sudah bangun, kau dengar ada suara sendal ibumu mau masuk kamar. Biasanya ibu kalau masuk kamar minta tolong beliin gula, beliin beras, beliin ini itu. Kau tahu ibumu pasti datang untuk memerintahkanmu sesuatu, kau pura-pura tidur. Ibumu buka pintu, ya Allah seakan nesik turu engko ae. Ditutup lagi mesem kan. Coba gak dikongkon aku. Gara-gara itu Allah murka kepadamu dan menjadikanmu penghuni neraka. Cuman bohongi ibu koyok ngono. Terus gimana le itu kok no beras le? Aku tok sing dikongkon. Masih iku lho, ngapunten lho iku lho. Kon rokok gang papat kon. Tak mulai saiki tak tuduhin genmu kon rokok gang papat. Ya. Apa meneh sampai meso-meso, waduh. Jalan utama neraka nih. Ya. Sudah selesai. Kalau orang sampai berani bantah orang tua sampai ngono, aduh. Nggak mungkin sudah masuk surga itu. Kalau nggak taubatan nasuha sama Allah diterima, nggak mungkin sudah. Lah yang menjadi pertanyaan itu satu, iya kalau kau sempat tobat terus bakti sama orang tuamu, kalau enggak nyesel. Kemudian dalam riwayat yang lain, anna birrul walidain afdal minal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Hadirin, bakti sama orang tua itu pahalanya lebih besar dari kau haji, daripada kau umroh, daripada kau mati jihad di sabilillah. Makanya jok ribut, aku pengen nang Palestina, tapi mbi ibuke mbantah tok. Lono koyo ngono jawaban dobol. Ayo. Apa Palestina? Bohong. Palestina itu ibumu itu loh. Kita semuanya kadang-kadang berpikir lihat kezalimannya Israel itu. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Tak usah heran kalian ndelok wong Israel mateni arek cilik. Nabi dipateni kok. Bukan nabi satu loh, nabiyin. Nabi-nabinya dibunuhi. Makanya sama Allah kan diuji berkali-kali, didatangkan pertama yang bantai Israel ini siapa? Fir'aun. Karena itu sebabnya. Akhirnya diutus dolim Fir'aun. Bertahun-tahun Fir'aun itu membasmi orang-orang Israel ini. Dibasmi, dikasih pelajaran, akhirnya dikasih Nabi Musa sama Harun, menang. Sudah. Dolim lagi, dikasih lagi sama Allah Hitler, dibantai mbak Hitler disalahkan ini semua. Pikirnya Hitler kon karo kon mari ini delon dewi kon. Temenan, begitu menguasai lagi lihat, ndak ada kasih sayangnya. Sampai lihat tawanannya dibaikin, tawanan Israel ini ndak dibunuh, dikasih haknya semua, yang ini anak bayi-bayi dibunuhin. Itu. Tapi tidak usah khawatir, nanti ada saatnya. Akan ada saatnya kalau Imam Mahdi datang, gantian untuk orang-orang Zionis Israel ini yang akan bakal dibantai oleh tentaranya Imam Mahdi. Kalau sudah Imam Mahdi datang,
memenuhi dunia ini dengan kebaikan, keadilan. Orang non muslim pun dapat keadilan. Menang wis Imam Mahdi. Sudah datang apa belum? Ya kita nanti aja. Pasti datangnya. Hadisnya Mahdi ini mutawatir. Mutawatir itu bukan hadis ahad, istilahnya hadis yang setingkat Quran. Mutawatir itu hadis yang setingkat Quran, yang mengingkari kafir. Imam Mahdi itu ada, bakal Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan, lahirkan nanti Imam Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti bapakku, dan dia dari turunanku. Imam Mahdi itu nanti, tangan ini ya, Imam Mahdi itu nanti bapaknya Hasani, turunannya Sayyidina Hasan, ibunya Sayyidina Husain. Ya. Kita hampir semuanya mengimani Imam Mahdi, kecuali ada sebagian bahkan ulama yang mengingkari, bahkan fuqaha. Nanti ada tangan nih Imam Mahdi turun, nanti ada yang ngomong gini, kau Imam Mahdi, tes DNA dulu. Ono sing ngomong ngono kemarin, teten ono ae. Ya, kalau kau Imam Mahdi tes DNA dulu, buktikan kalau turunannya Sayyidina Hasan. Ya. Ditebas kon, ya, ambil Imam Mahdi. Wah, Imam Mahdi ini Masya Allah, panglima perang. Pinter, alim. Wis gak ono sing beda pendapat maneh. Hukumnya ini halal apa haram ini tidak ada sudah. Karena Imam Mahdi sudah lebih dari mujtahid. Tidak ada mazhab-mazhaban nanti. Semua mazhabnya Imam Mahdi ini. Ya, mazhabnya nanti Imam Mahdi ini. Sing ribut saiki Imam Syafi'i, Maliki, sak payu kabeh imam-imam ini. Datang Imam Mahdi. Ya. Setelah Imam Mahdi datang sampai nanti Dajjal. Nah, Dajjal itu ada pengikutnya juga. Datanglah Nabi Isa. Selesai sudah. Ada gunung tenono kiamat. Ya. Mulai beberapa tiap tahun banyak orang yang ngaku Imam Mahdi. Sudah berapa kali orang ngaku dirinya Imam Mahdi, Imam Mahdi. Cuman tidak ada yang terbukti karena belum dites DNA tadi itu. Ya. Jadi nanti, dan katanya ulama, orang nanti itu lihat Imam Mahdi itu tidak bisa mengingkari karena wajahnya, wibawanya itu langsung semua itu siki pasti di baiat nanti di Mekah. Ya. Niat aja, niat mugi-mugi Imam Mahdi itu di baiatnya nanti itu di zaman kita masih hidup, jangan sampai kita nggak jadi pasukannya. Kita harus siap jadi pasukannya Imam Mahdi. Nggak mungkin kalah karena janjinya Allah, janjinya Rasulullah SAW. Bakti sama orang tua pahalanya lebih besar dari haji umroh. Haji sampean itu habis berapa haji sekarang? 85 ya? 100 ribu, enggak mana? Kau ini kira jadi menteri sing genah kok. Munggah tok ae. Nih, 105 sekarang. La haula wala quwata illa billah. 105 itu yang biasa ya. Kalau NH plus 300 juta, anggap 300. Jadi Anda haji mengeluarkan 300 juta, sama Anda bakti sama orang tua, haji yang tidak wajib ya. Kalau haji wajib ya kita berangkat. Yang tidak wajib, uang 300 juta ini kau kasihkan ibumu lebih afdol daripada kau berangkat haji. Pahalanya ini lebih besar, bakti sama ibu. Kecuali ibumu yang nyuruh nak berangkat kau haji. Lho aku wis tak apa-apa berangkat to maneh. Nah, ini baru lebih, ini tepat karena hajimu perintah orang tua itu. Umroh, bayar piro rek umroh? 30 juta. 30 sampai 40 juta. 30 40 juta umroh. Sampean daripada umroh kekno dhuwit nang ibumu, Bu. Iki ono dhuwit 40 juta. Aku umroh apa gawe ibu? Ngono.
Gaya aku enak, PN Bu, aku gak berangkat. Afdolan sampean terima uang ini daripada saya berangkat umroh. Anu Bib, kula kepingin Bib, delok Ka'bah Bib. Tapi ibu saya ngomong kayak no aku duwike, gak apa-apa. Kok nang Probolinggo ono Ka'bah nek kono. Iya. Ketok kan Probolinggo pinggir dalan ono Ka'bah. Nek nang Medina nang Madiun. Di alun-alun kok ono masjid kayak Medina persis. Nang Madiun ae. Atau jihad fi sabilillah. Ya, jihad di jalan Allah itu pun harus minta restu ibunya. Pahalanya jihad sama bakti sama orang tua lebih besar dengan bakti dengan wa annal aqa liwalidayhi la yanzurullahu ilaihi yaumil qiyamah. Orang yang durhaka sama orang tuanya enggak bakal dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat. Wa annahu la yarah raihatal jannah. Orang itu enggak diperbolehkan mencium bau surga. Bukan tidak boleh masuk surga. Kalau boleh masuk surga itu sudah pasti. Sak mambu-mambune tidak boleh. Padahal perjalanan 2 bulan itu sudah bisa mencium baunya surga. Saking wangi nih surga. Ini surga, baunya itu sampai di luar surga sana. Tapi orang yang durhaka, jangan lagi surganya, baunya aja nggak boleh. Wabil jumlah fahaqqul walidain a'dhamul huquq. Haknya orang tua paling besarnya hak setelah hak Allah dan Rasulnya. Fa'alaika bibirrihima wal ihsani ilaihima. Maka kau harus berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wa bi ta'atihima, dan kau harus taat kepada kedua orang tuamu. Wa khafdil janahi lahuma, ngelendek kepada kedua orang tuamu. Wa bi taqdimihima fil birri wasilah wal ma'ruf, dulukan orang tuamu dalam kau berbuat baik, dalam kau silaturahim, dalam kau berbuat ma'ruf, dahulukan kepada orang tua. Sebagian orang sama orang lain loman, perhitungan sama orang tua, salah. Anda cium tangan kiai tidak apa-apa, Anda cium tangan Habib juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai cium tangan orang tua lebih singkat, lebih ringan dibanding kau cium tangannya ulama, habaib, kiai. Kalau nyium tangannya kiai Habib nyedote kayak vakum cleaner, walak-walik, tanganku keceklik ping piro. Ya kalau sudah acara itu semua alih sampai sini saya itu berapa kali keceklik. Ya. Tapi kalau pas nyium orang tuanya kadang durung nemplek di culno. Salah. Cium tangan sama orang tua itu harus, nek perlu orang tua walak-walik, yang lainnya cium gini tok, enggak usah walak-walik. Yang walak-walik cuman buat ibu saya sama bapak saya. Lain bapak ibu saya salaman sekali tok aja, mungkin 2 kali. Mau walak-walik enggak apa, tapi sama orang tua lebih walak-walik. Ini namanya mendahulukan ma'ruf, kebaikan dengan orang tua daripada yang lain. Beb, tolong kiai ki masya Allah ibadah. Lah bapakku iki subuh jam 8 hari. Gak apa-apa, tetep masih subuh jam 8 ebesmu yo. Ibuku yo ngono, Beb. Ibu kadang-kadang jilbaban, kadang gak jelas. Kadang dasteran tok nang pasar. Beda ambek bunyai. Nggak apa-apa, tetap cium tangan dia lebih. Kita nggak tahu. Yang penting kita diperintahkan berbakti. Wa ala nafsika wa ala ahlika wa auladik. Dahulukan kau berbuat baik dengan orang tuamu lebih dari dirimu bahkan. Lebih daripada kau berbuat baik dengan istri dan anakmu.
Jangan pernah mendahulukan istri daripada ibu. Ya. Kalau jadi istri muring-muring delok bojone apik ambek ibuke berarti gak beres bojomu. Nih, gak beres. Nasihatin, suruh nasihatin. Kalau ndak bisa dinasihatin, ruwet tewur ae. Ijono sing anyar. Nek iso tuker tambah, lek gak iso gak apa-apa wis. Gak usah tuker ya, tambah tok. Ya. Kemudian min ghairi minnatin alaihima, kalau berbuat baik dengan bapak ibu itu ndak usah diundat-undat. Ndak usah di apa? Oh, bare undat-undat bahasa Indonesia apa, Rek? Ndak usah diungkit-ungkit. Model sekolah kon biyen. Diungkit-ungkit. Aku lho bapak wis tak tukono motor. Bapak lho wis tak tukono iki. Saya kasih tahu ya. Ini ada cerita di zamannya Sayyidina Abdullah bin Umar. Iki rungokno iki, arek-arek iki. Ada satu orang di zamannya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, anaknya Sayyidina Umar. Orang dari Yaman ini, Yaman tuh ribuan kilo dari Mekah Madinah. Sayyidina Abdullah bin Umar tinggal di Madinah. Ada orang dari Yaman gendong ibunya ke Mekah haji. Gendong. Uklam, Jess. Bukan naik mobil, bukan mangku, gendong. Sampai Mekah. Selesai haji, gendong lagi ke Madinah. Ini sampai rame ini, viral ini. Di zamannya beliau itu viral, saking viralnya sampai Sayyidina Abdullah bin Umar ini nyambut kedatangan ini orang waktu mau masuk Madinah, karena ceritanya di mana-mana. Setelah disambut beliau ziarah Rasulullah, si orang Yaman ini, tabi'in ini, tanya kepada Abdullah bin Umar, ya Ibn Umar, ya Abdullah bin Umar, sudahkah aku bisa disebut telah membalas jasa ibuku? Setelah ini semua, bisakah aku disebut orang yang sudah balas jasa kepada ibuku? Katanya Sayyidina Abdullah bin Umar, fa innaka la tajzi zafrah min zafaratil wiladah. Kau belum bisa membalas satu hembusan nafas yang dikeluarkan ibumu ketika melahirkanmu. Zafrah itu bukan hembusan. Bahasa Indonesianya apa itu? Denan itu, denan. Ngeden itu bahasa Indonesianya apa? Gak kira aku. Ayo ngeden. Apa ngeden bahasa Indonesianya? Ayo rek sing isi J seluruh mosok karo ngeden lakone. Pas melahirkan apa? Waktu apa? Tarik nafas. Keluarkan. Nah, itu satu den itu. Itu tidak bisa kau balas. Pertanyaannya, ibumu ping piro ngeden ngelahirkan? Berapa kali? Bisa terus kita balas ibu ini. Berarti dia harus melakukan itu mungkin 20 kali. Terus gak mau. Gendong, kon gonceng sepeda motor sik nolak kadang-kadang. Nak goncengan aku ojo wis Bu. Oh bae sampean iki. Tidak bisa sudah, membalas ibu itu nggak mustahil sudah. Makanya jangan kalian ketika berbuat baik diungkit-ungkit. Kayak seakan-akan sudah melakukan apa yang kau lakukan ini apa? Bisa balas ibumu itu tidak ada sudah. Tolong ya digaris bawahi. Kita tidak bisa membalas jasa ibu kita. Titik. Yes. Makanya ibu-ibu kalau bisa nggak operasi Bu. Hilang denanmu itu.
Nih, eman ganjaran nih. Kalau bisa, kalau memang dokter bilang harus operasi, ya operasi aja. Cuman terus gimana balasannya itu? Ini ngerepot ya. Kan dia tidak ngeden. Ya, hitungannya gimana? Kayak ceritanya kiai didatangin jamaahnya, ngapunten yai, dalam hadis disebutkan barang siapa yang ke masjid, setiap langkah ngangkat 1 derajat, nambah 1 hasanah, ngurangi 1 dosa. Itu kalau ke masjid jalan yai. Lah kalau numpak sepeda motor ya, atau numpak sepeda pancal, hitungannya ya apa? Jari kira ini likulli pentilin sodakoh. Jadi pentil itu pas muter siji sodakoh. Ya itu ijtihadnya beliau. Min ghairi minnatin alaihima wala istithqal lahuma, jangan berat hati. Wa udda hajatahuma ilaika wa raghbatuma fi bark wa khidmatika wa fi birrika wa khidmatika iyyahuma min a'dham ma manallahu bihi 'alaik, dan jadikan kebutuhan orang tuamu kepadamu. Jadi kalau orang tuamu itu butuh kepada sampean, aku butuh mbek anakku ini. Pas orang tuamu butuh kepadamu, pas orang tuamu berharap kau bakti, pas orang tuamu berharap kau berkhidmah kepadanya, jadikan dia itu paling besarnya anugerah yang Allah berikan kepadamu. Berarti jalan menuju surgamu semakin dekat. Wa waffaqaka lah. Itu adalah taufiknya Allah buatmu. Sebab dia. Makanya jangan ngeluh sama orang tua. Jangan ngeluh. Nek kon dirapoti wong tua itu berarti kenikmatan. Kon dipilih Allah ganjaran sing akeh. Saya ini heran Ustaz. Anaknya ibu saya itu kan banyak, tapi saya aja yang diruweti. Lho goblok kon iki. Ya untung berarti ibumu ini kepingin kon mlebokno kon nang swarga. Sing liyane sing repot mlebu swarga. Jadi jangan ngeluh, itu satu kehebatan. Ada orang ngomong kayak gini ke saya, anaknya bapak saya, ibu saya itu banyak, tapi kok subhanallah mesti mintanya tinggal sama saya di rumah saya. Itu kelebihan. Makanya dia bangga ceritanya. Itu mestinya, ini ndak malah ngeluh. Gak ngerti om ibuku, aku nang dia dimeloke gak enak aku mbek ujubku. Ya. Jangan. Apa ini apalagi suami ya. Wallahu a'lam bi as-shawab. Mugi-mugi kita semuanya termasuk golongan yang bakti sama orang tua. Amin. Bisirril Fatihah.